Ibu, Saudara sekalian, mari pada malam hari ini kita memulai ibadah kita dalam ibadah rumah tangga. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Ronald Octavian Rampala. Keluarga adalah tempat pola pembinaan iman dan karakter. Keluarga diciptakan Tuhan untuk menjadi teladan bagi lingkungannya. Marilah bersyukur untuk keluarga dan rumah tangga yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk saling melayani. Mari kita menghadap Tuhan, mari kita berdiri. Kita menyanyi dari Kitab Bakti 4 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Waringkanlah kejati dan taburlah rebana, bernasib bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, untuk semua kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami berkumpul dalam ibadah rumah tangga ini, itu semua hanya karena penyertaan-Mu ya Tuhan, hanya karena kasih sayang-Mu ya Tuhan, yang nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Berkatilah kami pada saat ini ya Tuhan, dalam melaksanakan ibadah ini. Lindungi kami ya Tuhan, sertai kami, mampukan kami ya Tuhan, untuk bisa mendengarkan firman kebenaran-Mu, terlebih ya Tuhan, untuk memperlakukannya di dalam hidup dan kehidupan kami. Sertai ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini ya Tuhan, hanya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati Bapak Pendeta Ronald ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu. Urapilah dia ya Tuhan, pakailah dia ya Tuhan, untuk memberitakan firman kebenaran-Mu di tengah-tengah ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, sertai ibadah kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan masuk di dalam Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 10 ayatnya yang ke-16 sampai dengan yang ke-18 yang menyatakan, Tuhan adalah Raja untuk seterusnya dan selama-lamanya. Bangsa-bangsa lenyap dari tanahnya. Keinginan orang yang tertindas telah Kau dengarkan ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telinganya untuk memberi keadilan kepada anak yatim dan orang yang terinjak, supaya tidak ada lagi seorang manusia di bumi yang berani menakut-nakuti. Sebelum kita mendengarkan firman kebenaran Tuhan, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 4 ayatnya yang ketiga. Tercipta oleh nafas
Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Kami terus meminta tuntunan Roh Kudus bagi pelayanan firman Tuhan di saat ini. Kami percaya bahwa kami dapat dimampukan untuk dapat memahami firman-Mu dan memberlakukan dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdiri untuk membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 14 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedangkan saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefun dan diberikanlah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita saat ini ingin belajar lagi dari keberadaan seorang yang begitu taat dan begitu setia yang dicatat di dalam Alkitab yang kita imani sebagai firman Tuhan yang hidup, seorang yang bernama Kaleb bin Yefun. Dia adalah salah satu orang dari 12 orang pengintai yang sudah diutus Musa untuk mengintai negeri Kanaan. Dan dari 12 orang itu 2 orang yang memberikan kabar yang benar, yang jujur, sedangkan 10 orang lainnya
membesar-besarkan atau mengecil-ngecilkan berita yang sesungguhnya. Karena itu sempat terjadi keributan di antara orang-orang Israel dan akhirnya terjadi juga pemberontakan. Dua orang ini, yaitu Yosua dan Kaleb, kemudian memberikan pernyataan-pernyataan yang juga menguatkan, meneguhkan banyak orang Israel pada waktu itu, sehingga mereka tetap mau untuk terus disuruh Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Sedangkan yang lainnya mereka tidak masuk karena mereka juga dihukum Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari awal kita sudah melihat bagaimana Kaleb ini memiliki pendirian yang teguh. Ia memiliki iman yang luar biasa. Ia tidak takut terhadap apapun yang disaksikannya ketika ia bertugas untuk mengintai kota-kota di Kanaan. Ia percaya bahwa ia tidak sendirian dan bangsa Israel tidak sendirian untuk masuk ke sana. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan mereka. Dan ia sendiri menyaksikan bagaimana perbuatan Allah itu dahsyat selama di padang gurun. Perbuatan Allah itu dahsyat ketika ia juga boleh menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, karena itu ia tetap yakin sehebat apapun tantangan di depan, Tuhan lebih hebat dari tantangan itu. Ia kemudian bersama-sama dengan Yosua dan orang-orang Israel yang masih sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh taat, akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Kondisi mereka memasuki tanah Kanaan itu memang tidak mudah, memerlukan kesungguhan, memerlukan percaya yang tinggi. Nah, karena itu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat 3 hal dari apa yang kita sudah baca tadi tentang Kaleb. Yang pertama, Kaleb itu memegang janji Tuhan. Ia tahu bahwa Tuhan yang berjanji, maka Tuhan pasti akan menggenapi. Janji Tuhan itu kelihatannya memang lama menurut waktu manusia, kelihatannya, tetapi percayalah bahwa ia tidak pernah terlambat. Janji Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Nah, karena itu Kaleb yakin bahwa janji Tuhan, meskipun ia harus menunggu kurang lebih 45 tahun, ia sudah berusia 85 tahun pada waktu itu, tetapi janji Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi dirinya. Ia pegang janji Tuhan dan ia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia untuk memberikan haknya, hak atas janji Tuhan yang sudah diperdengarkan lewat Musa. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita masih memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita? Kita mungkin menunggu cukup lama pemenuhan janji Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah sakit berat sekian waktu lamanya. Kita sudah memiliki pergumulan-pergumulan dalam hidup rumah tangga sekian waktu lamanya. Kita sudah memiliki pergumulan dari segi pekerjaan, ekonomi, pendidikan anak dalam waktu yang cukup lama. Kita mungkin mempertanyakan doa-doa kita. Kita mungkin mempertanyakan apakah Tuhan mendengarkan keluhan-keluhan kita. Tetapi lewat renungan pada saat ini kita percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan terwujud nyata menurut waktu Tuhan, bukan menurut waktu kita. Kelihatannya memang lama, 45 tahun harus ditunggu oleh Kaleb. Tetapi janji Tuhan tepat pada waktunya untuk menyatakan pemenuhan janji yang mendatangkan berkat tersebut. Hal yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar dari Kaleb bahwa ia adalah pribadi yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ia benar-benar mengikut Tuhan dan menanti janji-janji Tuhan itu dengan sepenuh hati. Dengan usia yang kalau dikatakan
dalam usia kita saat ini 85 tahun itu bukan usia yang muda, tetapi Kaleb tetap meyakini bahwa di usianya yang pada waktu itu 85 tahun, ia masih dapat memiliki kekuatan yang sama seperti 45 tahun lalu. Karena sekali lagi bukan dia yang berperang, tetapi Tuhan yang ada di dalam dirinya yang akan berperang bersama-sama dengan dia. Karena itu ia tidak di dalam usianya yang 85 tahun itu, ia tidak menghindari masalah. Ia melihat masalah itu sebagai sesuatu hal yang bisa ia lewati bersama-sama dengan Tuhan. Kota-kota milik orang-orang dari suku Enak yang memang memiliki kubu-kubu yang tinggi dan memiliki suku ini memiliki keterampilan berperang yang hebat, ditakuti oleh para musuh, tetapi ia tidak takut. Bahkan ia merendahkan hati, dia mengatakan mungkin Tuhan akan menyertai. Dia tahu sampai di mana kesanggupannya, tetapi dia tahu bagaimana kesanggupan Tuhan melebihi musuh-musuhnya. Kemampuan Tuhan melebihi keterampilan berperang dan kubu-kubu pertahanan dari musuh yang begitu menjulang tinggi. Dia tahu pasti yang dia ikuti adalah Tuhan yang perkasa. Karena itu dia mau mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Bagaimana juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapa, saudara dan saya diingatkan, ketika kita mengikuti Tuhan bukan berarti masalah itu tersingkirkan, ya. Masalah tetap ada di hadapan mata kita, di depan kita, tetapi kita akan bisa melewatinya bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Mari kita ikut Tuhan dengan kesetiaan. Kita tidak menghindari masalah, kita tidak protes terhadap masalah yang masih tetap tersedia di hadapan kita, tetapi kita yakin bahwa bersama-sama dengan Tuhan kita dapat melewatinya dengan baik. Meskipun banyak hal yang bisa kita korbankan, tetapi akhir dari perjalanan untuk mengikut Tuhan pasti tidak mengecewakan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan dengan kesetiaan. Hal yang terakhir yang kita belajar dari Kaleb adalah pasti ada upah dari setiap kerja keras. Ada upah dari sebuah kesetiaan. Ketaatan Kaleb membuat Tuhan berjanji untuk memberikan tanah pusaka bagi dirinya dan bagi keturunannya. Dan akhirnya Tuhan menggenapinya. Demikian juga dengan kita. Pasti ada upah ketika kita bekerja keras, terutama ketika kita mengikuti Tuhan. Kita pasti memiliki upah, yaitu kehidupan kekal, damai sejahtera, berkat-berkatnya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Asalkan kita mengikut Tuhan dengan sungguh, kita tidak menghindari masalah, tetapi kita justru menghadapi masalah bersama-sama dengan Tuhan. Kita yakin upah ada di hadapan kita, meskipun harus didahului dengan pergumulan dan tantangan, tapi kita akan menerima upah dari Tuhan pada waktunya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Kita pasti menerima apa yang terbaik dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tetap bertahan di dalam situasi kondisi kehidupan kita sekarang. Tuhan tahu apa yang saat ini kita alami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tetap percaya, tetap setia, tetap sungguh-sungguh, tetap memegang janji Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang berjanji
Tuhan juga pasti akan menggenapi menurut waktunya, dan upah kita pasti akan diberikan tepat pada waktu Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang setia. Karena itu kami percaya juga bahwa Tuhan akan membuat kami belajar terus untuk setia, untuk tetap taat kepada Tuhan. Karena itu pada hari ini Tuhan, biarkanlah kami terus berkomitmen untuk tetap memegang janji Tuhan, untuk mengikuti Tuhan dengan kesetiaan. Karena kami tahu ada upah yang tersedia bagi kami, yang Tuhan siapkan bagi kami yang benar-benar sungguh-sungguh setia, yang benar-benar sungguh-sungguh taat melakukan kehendak Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan setiap kami yang sudah boleh menyediakan diri beribadah kepada Tuhan. Keluarga-keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan tahu situasi kondisi kami dan keluarga kami, dan kami menyerahkan diri kami dan keluarga kami dalam tangan kasih-Mu. Kami mau belajar seperti Kaleb. Kami tidak kecewa jikalau kami tidak diberikan seperti yang menjadi kejaran dunia ini. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kami pasti akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Karena itu Tuhan, jikalau memang itu belum menjadi bagian kami percaya ada bagian yang Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk tidak kecewa, ajar kami untuk tidak kemudian akhirnya undur dari Tuhan. Tapi kami justru semakin bersemangat. Karena kami yakin bagian kami Tuhan sudah siapkan pada waktu Tuhan. Kami menyerahkan akan setiap usaha, pekerjaan, akan setiap pendidikan dari anak-anak kami. Kami serahkan juga akan setiap pergumulan kesehatan, pergumulan yang lainnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan kami juga menyerahkan kepada Tuhan setiap syukur yang kami juga alami dalam kehidupan kami. Kami percaya
bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa juga mendengarkan setiap doa kami. Dan Tuhan juga yang akan senantiasa layak untuk kami puji dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan akan gereja-gereja Tuhan di tengah-tengah tanggung jawabnya, bersaksi, melayani, bahkan bersekutu untuk memuliakan Tuhan. Biarkanlah kami gereja Tuhan, khususnya GPIB, Jemaat Betel di Tanjung Pinang, akan senantiasa terus dapat mempermuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan pemerintahan bangsa negara kami Indonesia. Tuhan tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, agar mereka dengan hikmat Tuhan melakukan tanggung jawab mereka. Kami juga menyerahkan situasi kondisi dunia saat ini dengan pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan bahwa suatu saat Tuhan akan nyatakan kuasa-Mu, sehingga boleh dapat kami melewati pandemi ini dengan tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Kami yakin ada saatnya di mana kami boleh melihat kuasa Tuhan luar biasa, sungguh ajaib dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan syukur hati kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Mari bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Jemaat memberikan persembahan syukur ke dalam amplop yang telah disediakan. Kita menyanyi dari Gita Bakti 246 ayatnya yang pertama. Bagimu, ya Tuhan.
kami dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan atas berkat-Mu ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan sebagian dari berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berkatilah berkat-Mu ini ya Tuhan, agar dapat berguna di dalam pelayanan kasih-Mu, khususnya di dalam gereja kami di GPIB Betel Tanjung Pinang. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan kembali diutus dalam kehidupan kita. Mari kita memperlakukan firman Tuhan seperti yang sudah kita. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan mari kita mohon berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta kekuatan di dalam pimpinan penyertaan Roh Kudus akan menyertai menaungi kehidupan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Tuhan.